Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Halo, perkenalkan namaku Faria Ulia. Halo, perkenalkan namaku Wilda Nur Fatifa. Halo, aku Naila Natania Farda. Halo, perkenalkan nama aku Jovita Tasya Marsanda. Halo, perkenalkan namaku Aisyah Nur Safitri. Halo teman-teman, hari ini kita agendanya mau wawancarai narasumber. Stay tune ya. Perkenalkan, saya Faria Ulia dan teman saya Aisyah Nur Fitri. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kewirausahaan kepada Ibu. Sebelumnya, boleh Ibu perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu dan sedang menjalankan usaha atau bisnis apa dan sudah berdiri sejak kapan? Oke, nama saya Kristiana, dosen di Sekolah Vokasi, prodi program studi demografi dan kegiatan sivil. Saya sedang dan punya sih, tapi mengelola sebuah kos dan sebuah laundry di Solo, di Jogja ya dua, sama di Solo ada satu. Apakah selama menjalankan usaha ini Ibu ada kendala atau tantangan? Boleh diceritakan? Ya pasti, namanya orang usaha itu pasti punya tantangannya masing-masing, punya medannya masing-masing ya. Kalau saya itu bisa menceritakan pengalaman saya kalau lagi lagi mengelola usaha kos seperti itu ya, karena saya mengelola kos di belakang UNS. Tantangannya yang pertama, kita harus tahu apa sih yang diinginkan, maksudnya gimana mahasiswa itu pengen kos untuk kayak apa itu. Nah kebetulan saya mengelola kos putri seperti itu. Nah kebutuhan apa yang diinginkan sama mahasiswa, karena trennya menjadi berbeda zaman saya kuliah dan zaman mungkin kalian kuliah. Dulu mungkin kebutuhannya kalian kalau dulu mungkin kebutuhannya hanya istirahat. Kalau sekarang kan ada fasilitas seperti TV, AC, WiFi dan semuanya. Itu menjadi tantangan yang berbeda seperti itu. Lalu kalau yang lain mencari konsumen seperti itu. Nah, karena saya punya beberapa kos di bukan di Jogja juga, dan itu di daerah yang berbeda, jadi marketnya beda gitu. Kalau di Solo, dia mahasiswa suka bertahan, jadi nggak suka pindah-pindah kos. Dan sehingga biasanya kami cari peluang itu hanya pada saat momen mahasiswa baru atau bahkan akhir tahun yang udah, karena biasanya kos-kos di Solo itu bentuknya bukan bulanan tapi 3 atau 6 bulanan, itu jarang sekali yang per bulan, sehingga mereka pindahnya nggak akan cepat seperti itu. Dan juga kami memberikan perbedaan supaya menjadi telat berbeda. Kalau di kos kami itu kami bisa bayar bulanan, sehingga mahasiswa lebih fleksibel kalau mau pindah, kalau tiba-tiba dia bekerja lebih gampang untuk bisa pindahnya seperti itu. Apakah ada tips dari Ibu untuk mempertahankan usaha? Tips harus survive sih. Jadi harus belajar, jadi bukan berarti saat kita punya usaha dan itu berhasil dan menghasilkan kita berhenti, tidak, tapi harus belajar. Sama kayak kalian kan terus belajar. Kami pun sebagai punya konsep pengelola belajar, karena setiap bulan, bahkan per 6 bulan sekali itu tantangannya beda. Kalau lagi musim kemarau, tantangannya adalah
karat-karat di jendela itu menjadi sangat kering seperti itu. Dan biasanya air-air juga sumur-sumur menjadi airnya berkurang atau bahkan kuning karena kan panas kemarau, itu tantangan sendiri. Sehingga kami harus punya supply yang lain selain sumur di pos PDAM atau apapun. Lalu belajar untuk bisa mengatasi misalnya kalau ada kendala wifi itu harus punya nomor kontak yang sudah dihubungi, atau kalau misalnya ada kelistrikan yang rusak kita harus tahu menghubungi siapa, AC yang rusak. Jadi memang belajar terus untuk bisa memperbaharui, bahkan saat ada barang-barang yang rusak itu kita juga harus segera untuk menggantinya, karena kan kita kan bergerak di bidang jasa dan pelayanan ya, maksudnya jadi bagaimana kita bisa melayani para penghuni itu supaya mereka tetap nyaman seperti itu. Kalau musim hujan ini kan biasanya kondisinya bocor seperti itu, jadi bagaimana kita kan mengatasi semua kebocoran, bagaimana kita harus mengatakan mbak maaf ya kalau wifi-nya agak tidak stabil karena lagi hujan kayak gitu, karena kan memang kita mengusahakan supaya tetap dianggap sebagai tempat kos yang nyaman seperti itu. Dari pengalaman yang dimiliki kos dan memiliki usaha itu, menurut ibu apa sih kewirausahaan itu? Bagaimana pandangan ibu sendiri? Kewirausahaan bagaimana kalau buat saya ya, karena saya bukan yang memulai tapi hanya saya melanjutkan dan nanti mengelola gitu kan. Buat saya memulai sebuah usaha itu memang butuh kenekatan, tapi nekat yang terukur seperti itu. Nah, berarti punya niat, punya kemampuan, punya ilmu dan mau belajar. Jadi kalau kenapa akhirnya saya membantu waktu saya mengelola kos itu, karena memang dulu awalnya punya kos di UGM, bangunannya udah rumah, jadi kita bentuknya kontrakan. Setelah itu dia punya lagi kos di belakangnya UI, itu mulai belajar lagi, kemudian punya anak di belakang S, jadi bangun kos dengan kita belajar dari 2 kos yang sebelumnya. Bagaimana membangun kos yang nyaman, bagaimana target market kita siapa? Oh, kita targetnya adalah perempuan putri, mahasiswa dan mahasiswi. Kenapa banyak mahasiswi? Jadi kita memang belajar dulu untuk mengenali semuanya. Memang nekat, punya modal, dan kita analisis mau belajar. Jadi nggak bodoh amat memang apa sih seperti kita kan juga banyak kos nih, apa sih yang buat kita beda? Untuk dari pemerintah kota Surakarta sendiri, menurut ibu apakah ada andil dalam kewirausahaan yang ada di kota Solo? Jadi ya, apakah ada inovasi atau inovasi untuk kewirausahaan yang Kalau saya nggak bisa ngasih pendapat di bidang lain ya, kalau di bidang saya sedang peneliti atau saya salah, mereka memberikan akses yang cukup mudah, mereka mengizinkan untuk mengurus IMB, itu ada prosesnya gitu. Mereka membantu dan itu jelas kita bisa menghubungi kemana, izin bangunan gitu kan, lalu bayar pajak, bagi bangunannya, habis itu menjelaskan alur PDAM-nya, itu mereka menyediakan mereka cukup jelas. Bahkan saat di WhatsApp pun mereka balas. Maksudnya mereka akhirnya mensupport kami untuk bisa mendirikan itu secara legal dan dibantu. Kan banyak sekali bangunan kos sama PIMB gitu. Mereka membantu bagaimana sih alurnya, mengurusnya, dan itu jelas. Itu waktu saya memecah aktor PBB dari pemilik sebelumnya, jelaskan bahwa harus membayar terlebih dahulu, harus dilunasi terlebih dahulu, itu jelas, nggak diputar-putar gitu. menurut ibu bagaimana cara untuk menghadapi kompetitor para pengusaha dan pemilik kos yang ada di wilayah Universitas 11 November? Jadi kalau kita ngomongin kompetitor, karena mungkin kami pemain baru ya, maksudnya baru kayak sih kos Taman Raja itu baru tahun 2021 atau 22 atau 23 ini nggak, bukan kos lama gitu. Jadi kita coba untuk belajar dulu, ini sebelum udah dibangun, tapi kita belajar dulu
ciri khas kita itu bentuk kosnya kayak apa, habis itu apa yang mereka nggak punya dan apa yang kita harus punya. Misalnya mereka, setahu saya tuh kalau di sekolah itu kebanyakan kosnya 3 bulanan, 6 bulanan, setahunan, jadi nggak ada yang jaraknya pendek. Sehingga kita buat sesuatu yang berbeda, misalnya kita kosnya bulanan seperti itu. Lalu kita buatnya, karena kayak kos di belakang ONS itu tidak banyak yang fasilitasnya tinggal datang aja. Ya, kadang kan kosongan, maka kita buat yang tinggal datang aja tuh anak. Jadi di dalam kos itu sudah ada tempat tidur, meja belajar, lemari, TV, bahkan kamar mandi dalam, bahkan sudah ada pemanasnya. Jadi mereka cuma tinggal datang dan bawa baju aja. Jadi mencoba untuk mencari target yang berbeda dan market yang berbeda seperti itu. Ini kita mempersiapkan langsung fasilitas. Jadi mencari sesuatu yang berbeda gitu, karena kalau mau saingan dengan tempat yang sama tentu kami akan kalah karena kan mereka pemain lama gitu kan ya. Jadi kita harus cari sesuatu yang berbeda sehingga dilirik sama para calon penghuni seperti itu. Terima kasih Bu. Dan dari kami, terima kasih sudah disediakan wawancara dan meluangkan waktunya. Kami mendapatkan gambaran mengenai kewirausahaan melalui pengalaman Ibu dan mendapatkan tips and trik untuk mempertahankan usaha yang baik. Saya pamit sekian. Sampai di kesempatan kita bisa bersama. Terima kasih. Wawancara. Terima kasih. Halo kakak, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Demografi Ketenagaan Sipil ingin meminta waktu kakak ingin bertanya mengenai perusahaan. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri kakak dulu, lalu sedang menjalankan usaha apa dan sudah berdiri. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya kenalin, aku Fariska Farsibila, biasa dipanggil Farah. Dan ini rekanku. Jadi tuh kami menjalankan usaha yang namanya Blue Coffee. Jadi usaha ini tuh di bidang minuman, dan kebetulan untuk usahanya sendiri itu berdiri belum cukup lama. Sekitar September kita baru mulai operasi. Lalu gimana sih proses awal supaya produk kakak itu bisa lolos seleksi di bawah? Jadi kami itu sebelumnya itu tentunya kita melakukan riset dulu, mulai dari kita bahan bakunya, terus habis itu gimana rasanya, dan kita tentuin target pasarnya, karena suatu usaha itu kalau kita nggak tahu target pasarnya yang mana, itu bakalan berbeda gitu nanti hasilnya. Terus untuk proses seleksi di bawahnya itu lumayan cukup panjang ya alurnya, mulai dari kita adanya sosialisasi di bawahnya itu sendiri, terus habis itu ada seleksi pendaftarannya, itu 3 seleksi pendaftarannya, ada administrasinya, terus ada seleksi bisnis plan-nya, terus ada seleksi pitching-nya, di mana kita itu diwawancarai dan juga dipresentasi. Nah, sehabis itu produk yang kita udah presentasikan itu bakalan dinilai sama tim penguji dosen apakah produk ini tuh layak untuk diperjualbelikan. Kalau boleh tahu juga awalnya kenapa sih bisa tiba-tiba kepikiran daftar wibawa? Sebenarnya untuk daftar wibawa itu kita bermula dari mata kuliah kewirausahaan yang mana ada materi untuk bisnis plan di situ. Terus dosen kami itu menyarankan kita buat daftar wibawa. Satu kelas ini sebenarnya daftar wibawa semua, cuman hanya ada 3 kelompok dari kelas kami yang lolos wibawa. Kalau boleh tahu Kak, selama menjalankan usaha ini nih Kak, itu kira-kira ada tantangan sama kendalanya? Tantangan sama kendala tentunya ada, karena di setiap usaha itu pasti ada tantangannya. Kalau tantangannya kan kebetulan usaha kami itu di bidang kopi ya, dan target kita itu adalah mahasiswa, dan tentunya dengan harga juga yang terjangkau. Nah, tantangannya sendiri mungkin kalian juga pernah lihat kopi-kopi yang di seberang yang jalan yang berlombakan, pastinya banyak banget ya, harganya juga murah, terus juga enak. Itu salah satu tantangan kita, yaitu persaingannya yang ketat.
Nah, tapi dari tantangan itu tuh kita olah gimana solusinya biar brand kita itu juga bisa laku di target pasar ya. Kita harus ciptain branding dengan kuat. Salah satunya itu dengan target pasar kita yang fisik ini mahasiswa-mahasiswanya, karena kemasan kita kan juga kemasan botolan, jadi mudah dibawa kemana-mana, nggak tumpah. Terus habis itu tantangan selanjutnya itu adalah harga bahan baku sih. Harga bahan baku itu kan nggak selalu konstan ya, kadang naik, kadang turun. Nah itu gimana caranya kita dibuat punya planning alternatif untuk bahan baku yang memang misalnya harganya naik, kita cari yang lebih murah, tapi tetap kita harus konsisten sama rasa. Dan kalau yang lalu untuk Wibawa sendiri itu apa sih? Boleh dijelasin gitu. Jadi buat Wibawa sendiri itu singkatan dari Wirausaha Baru Mahasiswa. Jadi di situ tuh adalah programnya dari Universitas 11 Maret, itu udah berjalan sejak tahun 2021 sih, setauku ya. Dan Wibawa ini yaitu tujuannya buat menunjukkan dan mewadahi para mahasiswanya itu buat meningkatkan keterampilannya dan juga kompetensinya di bidang usaha gitu. Jadi kita itu istilahnya diberi bimbingan dan juga pemodalan di Wibawa ini untuk menjalankan usahanya. Lalu tips dari kakak sendiri untuk mempertahankan usaha itu apa? Tips dari aku sendiri, yang pertama itu harus niat dulu dari kita. Niat sebagai pelaku usaha aja, buat konsisten, buat tekun. Jadi jangan di awal-awal kita menggebu buat mendirikan suatu usaha, tapi nanti di tengah jalan kita meletre, kita nggak boleh. Terus yang kedua, tentunya kita harus tentuin target pasarnya dulu untuk usahanya itu, apakah target pasarnya para mahasiswa, apakah target pasarnya itu pekerja, karena beda target pasar, beda juga brandingan dan juga harga buat menjual produknya. Terus yang ketiga adalah konsisten rasa. Konsisten apapun yang produk kita jual, menjaga konsistensinya dari segi rasa, penampilannya, brandingnya ke konsumen. Jadi konsumen tuh yakin kalau produk kita itu punya brandingan yang kuat juga. Oke, berarti tipsnya itu harus konsisten ya. Iya. Lalu menurut sudut pandang kakak itu kewirausahaan itu apa? Apa hanya berdagang atau ada tujuan yang lain? Menurutku wirausaha itu bukan soal hanya kita menjual dan mendapatkan keuntungan, tetapi wirausaha itu gimana cara kita berpikir, gimana cara kita mampu dan mau untuk melaju ke garis zona nyaman, kita keluar dari zona nyamannya. Terus habis itu tentunya wirausaha itu bisa bermanfaat buat orang lain, menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi pada intinya itu wirausaha itu gimana cara kita berinovatif untuk membangun, membranding sebuah usaha kita sendiri, terus juga bermanfaat bagi orang lain. Kalau menurut kakaknya nih, kira-kira Pemkot Surakarta itu udah ada kontribusi dalam mensupport UMKM ini belum sih kak? Menurutku, karena aku juga kurang mendalami itu ya, tapi aku pernah membaca-baca di artikel-artikel berita kalau banyak UMKM yang memang dia itu didukung sama pemerintah Kota Surakarta lewat pemodalan, terus ada pelatihan juga, bimbingan juga. Banyak pengangguran-pengangguran di Solo yang mereka itu ikut program pelatihan supayanya siap untuk dikirimkan bekerja di mana gitu. Nah, menurut aku tuh pemerintah Kota Solo sudah cukup untuk menjadi jembatan para UMKM wirausaha itu, tetapi mungkin perlu ditingkatkan lagi terkait pemodalannya gimana, perizinan usahanya. Jadi masyarakat itu, pengusaha itu lebih mudah gitu loh mengaksesnya, gimana caranya untuk gimana caranya untuk adanya pemodalan, izin usaha itu gimana caranya. Itu dulu sih kak ya. Yang kita tanyain soal kewirausahaan. Mohon maaf kak, kita sudah mengganggu waktunya, udah punya ya terima kasih banyak ya kak.
Iya, sama-sama. Sukses buat kalian ya. Semoga usaha kakaknya ke depannya semakin berkembang, semakin sukses. Amin. Hai Vlog Lovers, jangan lupa follow dan like postingan kami di sini. Dan jangan lupa order ya. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu Ibu untuk kami wawancarai. Perkenalkan kami mahasiswa Demografi dan Kesehatan Sipil dari Universitas 11 Maret Jakarta. Saya Jovita dan teman saya Hilda ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kewirausahaan. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri Ibu. Selamat malam ya Mbak, nama saya Natalia Darmawan, bertempat tinggal di Sidomulyo RT 2 RW 5 Banyuwangi. Untuk kewirausahaan sendiri di tempat ini produksi tahu sama tempe. Oke, itu sudah berapa lama berdiri Ibu? Kalau saya cuma menerus, jadi kalau berdirinya dari tahun 1987. Kalau saya meneruskannya itu dari tahun 2000 kemarin. Selama usaha ini apakah ada kendala Ibu? Untuk usaha produksi tahu tempe banyak ya Mbak kendalanya. Untuk kalau dari dulu itu paling enggak itu usaha kendalanya itu kalau gini. Kalau sekarang kan model pabrik itu sekarang jarang. Jadi modelnya sekarang pada bikin sendiri, jual sendiri. Jadi kita tuh kalah sama yang kecil-kecil. Terus itu masarinya gimana? Untuk di tempat kita, untuk pemasaran itu masih langsung ke pasar. Jadi ketemu bakul, kirim-kirim gitu. Jadi tidak seperti yang kecil-kecil itu kan bikin sendiri, dijual sendiri langsung ke pasar. Kalau kita jadi kita produsennya dititipin gitu. Untuk bahan pokoknya sendiri itu ambilnya dari mana? Untuk bahan produksi tahu tempenya kita karena di keluarga semuanya usahanya di tahu dan tempe, jadi kedelainya kita juga beli sendiri, diproduksi sendiri juga. Jadi adik juga jual kedelai. Itu Bu, apa ada tips dari Ibu untuk mempertahankan usaha tahu ini? Kalau untuk tips sendiri, menjaga kualitas tahunya sama tempenya itu nomor satu, dan kedua itu kepedagangannya. Karena kita udah lama, jadi kan pedagangnya udah tahu dari dulu kita kualitasnya kayak apa gitu. Kalau untuk di luar itu, setahu saya apa itu namanya Pak? Kita ada pemasaran sendiri, cuman baru mau mulai proses dijalani aja. Ya, jadi ada pelanggan tetap gitu juga. Bu, apa ada sebuah pencapaian dalam produksi di pabrik tahu ini? Kalau untuk pencapaian sendiri banyak ya Mbak, maksudnya kita kan udah lama ya, dari tahun 1980-an itu. Jadi untuk sekarang ini kalau untuk produksi masih stabil, cuman untuk ini kemarin dapat itu bantuan MPG itu, tapi juga masih sedikit-sedikit, belum banyak, tapi sudah mulai jalan. Juga kalau produksi tempe tahu itu seharinya bisa dapat berapa?
Nilai jualnya atau Nilai jual sama sekalinya produksi itu ada berapa tahu tempe jumlahnya? kalau kita di sini paling enggak di 20 masak ada. Tapi kalau di namanya itu apa? Di ember-ember itu jadi paling enggak ya 60-an ember itu. Jadi udah disiapin sendiri-sendiri. Untuk proses pembuatan tahu sendiri bagaimana itu? Boleh dijelaskan? Kalau dari awal tetap ya pakai bahan utamanya tetap kedelai. Nanti jadi kita punya tempat sendiri-sendiri. Jadi kedelai itu satu masak untuk kita itu 9 kilo. 9 kilo masak itu nanti kita dapat 6 papan tahu dan itu per papan itu harganya 30.000. Dan kalau kita itu kan jualnya per ember, jadi per ember itu isinya 2 papan, jadi satu ember itu harganya 60.000. Menurut sudut pandang ibu itu kewirausahaan apa? Apa hanya soal berdagang atau ada tujuan lainnya? Kalau untuk tujuan kedepannya pasti ada ya Mbak. Kita kan pengen namanya produksi kecil itu jadinya luas gitu, banyak orang yang kenal juga. Tapi ya itu banyak kendala juga. Jadi seperti yang aku tadi bilang cerita kayak orang-orang tuh karena harga kedelai sekarang turun, banyak sing produksi sendiri, jual sendiri, dan kita tuh kalahnya di situ. Ya Bu, juga dari pemerintah Kota Surakarta itu apa udah ada kontribusi secara langsung untuk UMKM bisnis gitu? Kalau dari dan apa ada saran dari Ibu mengenai hal tersebut? Kalau dari pemerintah itu setahu saya kemarin tuh ada sih beberapa ya Mbak, jadi kayak dibuatin koperasi, jadi kayak kita di lingkungan itu bisa ambil kedelai dulu, kayak apa ya itu, simpan pinjam, tapi itu kedelai itu. Tapi kalau jadi juga harganya juga agak miring gitu, nggak seperti kita kalau beli sendiri di mana di pasar. Kalau untuk saran saya untuk pemerintah mungkin jangkauannya kurang besar ya, maksudnya tuh kita tuh jarang dilihat gitu, jadi cuman ya udah dijarge gitu, apa ya namanya ya, kurang diperhatikan gitu aja. Iya, oke. Jadi kurang diperhatikan ya Bu. Terus lagi Bu, terima kasih sudah bersedia kami wawancarai. Semoga dari bisnis Ibu di pabrik tahu ini bisa berkembang lebih besar, terdapat update inovasi-inovasi baru, banyak pelanggan, banyak konsumen yang lebih mengenal luas di pabrik tahu Ibu ini, juga dapat banyak pelanggan tetap juga, dan semoga lebih bisa berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Ya, terima kasih ya Mbak ya. Semoga sukses selalu. Amin. Juga makasih juga Ibu, dari penjelasan Ibu kami sebenarnya ada beberapa gambaran mengenai sebuah bisnis dan tips untuk mempertahankan usaha agar kedepannya jika kita bisnis di suatu mendatang bisa sukses juga seperti pabrik tahu Ibu. Amin. Selamat malam Mas, sebelumnya perkenalkan saya dari Universitas 11 Maret, program studi Demografi dan Pencatatan Sipil. Izin ingin mewawancarai Mas terkait kewirausahaan. Sebelumnya bisa diperkenalkan Mas namanya dan usaha apa yang sedang dijalankan saat ini? Saya Ramadhani, usaha yang sedang saya jalankan sebenarnya usahanya di partner berdua, saya dengan Taina. Oh, iya. Itu mie, khususnya tuh mie yamin sama mie cepel. Untuk saya sendiri itu bermula dari dulu kan saya berdua sama mbaknya kan senang makan mie. Akhirnya
nyoba-nyoba bikin sendiri, terus akhirnya emang buka mie sekalian. Soalnya kan mbaknya juga dari Bandung, Oh iya. jadi bukanya mie ya mie. Soalnya ciri khasnya dari sana kan mie ya. Mie, mie. Kita bawa ke sini. Oke. Jadi sebelumnya tuh udah, kalau dari sekarang sih udah 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan ini alhamdulillah lancar. Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira selama menjalankan usaha ini ada kendala atau tantangan tersendiri nggak Mas buat Masnya sendiri? Untuk kendala sih awal buka karena kita berdua nggak ada bidang background usaha sama sekali. Untuk awalnya sih masih meraba-raba ya. Terus seiring berjalannya waktu sampai sekarang itu masih banyak belajar juga. Mulai dari memperbaiki kualitas sama memperbaiki keuangan. Jadi ngatur keuangan dari awal masih kan nggak ada background keuangan sama sekali. Jadi dari awal memang kita belajar dari nol semuanya. Sampai sekarang kita juga masih belajar untuk meningkatin kualitas sama keuangannya yang lebih rapi lagi sih Pak. Gitu. Kalau dari Masnya ada tips nggak Mas biar usahanya tuh tahan lama? Kalau untuk tips yang mau mulai usaha sih dari awal harus yakin dulu sama usahanya. Sama yang penting belajar basic keuangan dulu sih Pak. Yang penting kalau mau jadi pengusaha itu kan yang penting sistemnya dijalankan, sistemnya kuat dulu. Kalau sistemnya nggak kuat nanti juga usahanya ikut nggak kuat juga. Kan beda pengusaha sama pedagang beda. Kalau pengusaha kan bentuk sistemnya, kalau pedagang kan jualan. Terus gimana sih Mas kalau dari Mas dan Mbak Ina mungkin cara menghadapi kompetitor-kompetitor yang ada di Solo ini? Untuk menghadapi kompetitor itu biasanya kita tiap bulannya itu promosi rutin. Setiap sebulan sekali, kalau enggak 2 bulan sekali. Biasanya kalau sebulan sekali itu biasanya kecil-kecil, kalau 2 bulan sekali biasanya yang TikTok call yang besar sekali. Iya. Ambil. Terus kemudian untuk menghadapi kualitas sih kita selalu mempertahankan kualitas sama ningkatin kualitas ya. Untuk biasanya kan tiap tahunnya ada tren baru, kita selalu mengikuti tren baru, apa yang baru tren biasanya kita olah kembali. Semisal emang bisa kita terapin di sini kita terapin, semisal enggak kita cari coba yang lain sih. Jadi kita selalu ngikutin apa kemauannya konsumen sih. Kalau dari Masnya, menurut sudut pandang Masnya itu kewirausahaan ini sendiri itu apa sih Mas? Untuk kewirausahaan sih untuk kewirausahaan sih yang penting sih kita kan berusaha sendiri ya. Jadi kita nggak ngikut orang, kita mandiri dalam usaha sendiri. Bagus-bagus, untung-untung malah kita bisa cari lapangan apa, membuat lapangan kerja, bisa bermanfaat buat yang lain juga. Gitu. Sejauh ini dari pemerintahan Kota Surakarta ada kontribusi buat UMKM gitu nggak sih? Kalau pemerintah Surakarta sih untuk selama ini udah lumayan sih kan. Untuk pemerintah juga ngadain kayak contohnya kayak untuk pinjaman rakyat, kur, terus kayak pelatihan gitu. Tapi kurangnya itu masih kurang dipromosiinnya sih. Mungkin ada saran Mas buat Pemkot Surakarta? Untuk Pemkot Surakarta sih sebenarnya kalau misalnya usaha-usaha kecil sih biasanya masih pada bingung sih kan. Semisal mau kayak usaha kecil kan beda sama usaha besar ya. Modalnya masih kecil biasanya terkendala ke promosi. Biasanya usaha kecil itu kalau nggak dipromosin biasanya udah mati dari awal. Kalau usaha gede kan dia bisa nyewa banyak mall. Mungkin perannya sih dalam dipromosiin yang kecil-kecil biar diangkat sih kan, biar bisa maju berkembang gitu. Tapi kalau kayak sosialisasi mungkin kayak awal buka usaha tuh harus nyiapin ini gitu, ada nggak sih Mas dari Kalau Pemkot? kayak gitu sih untuk saat ini sih masih mandiri sih kan. Cuman untuk pembiayaan dan lain-lain itu untuk pemerintah ada. Iya. Cuman kalau gitu-gitunya sih kita belajar sendiri sambil pelan-pelan. Kalau misalnya memang udah ada bidang, udah ada pengalaman di F&B sebenarnya enak. Cuman kalau belum ada kan kita masih meraba-raba dari nol gitu. Iya. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu Mas. Oh, iya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Semoga usahanya makin laris, lancar dan berkembang terus pokoknya ke depannya. Oke. Makasih banyak ya Mas.